Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau menerima pengajaran dari Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau soaking pada pagi hari ini. Kita mau menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan alat tulisnya. Bapak Ibu bisa mengambil tempat yang ternyaman saat ini. Sekalipun kita mengambil tempat ternyaman, mari kita tetap menghargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita tetap menghargai kedaulatan Tuhan di tengah-tengah kita. Sekalipun Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lembut, Tuhan yang penuh kasih. Sekalipun Tuhan yang kita sembah adalah Maha Pengampun, namun kita juga mesti ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Raja yang layak menerima penghormatan, yang layak menerima pujian, yang layak dimuliakan. Mari kita ambil tempat sesantai mungkin, namun juga sehormat mungkin. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan, sebab Tuhan lebih dahulu menunggu kita untuk kita datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami peroleh anugerah pada pagi hari ini. Kami peroleh anugerah untuk menikmati kasih-Mu, untuk datang ke dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan muka. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena cinta-Mu kepada kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Sehingga kami tidak lagi menjadi yatim piatu di bumi ini. Sehingga kami tidak lagi berkelana sendirian pada malam hari. Engkau yang memanggil kami pulang ke pangkuan Bapa kami yang di surga. Engkau yang menarik kami dengan cinta-Mu. Yang membasuh kami dengan kemurnian cinta-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh percaya Engkau mati untuk kami, darah-Mu tercurah atas kami, sehingga kami yang seharusnya binasa ini tidak jadi binasa.
Manusia terjual di bawah kuasa dosa, yang adalah maut, yang dikutuk. Tapi Engkau hadir untuk kami, membeli kami dengan lunas. Engkau tidak berhutang apa-apa kepada kami ya Tuhan, tapi kamilah yang berhutang kepada Tuhan. Kami tidak mau tekan Engkau lagi, tidak mau paksa Engkau lagi, tidak mau membatasi Engkau lagi, yang membiarkan Engkau tetap Engkau dan kami tetap kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Kami tidak mau membatasi Engkau bekerja lagi Tuhan. Bekerjalah dengan bebas dalam kehidupan kami. Ekspresikanlah cinta-Mu melalui hidup kami. Penuhilah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau membatasi pikiran-pikiran liar kami. Kami mau membatasi apa yang kami dengar dan apa yang kami katakan. Ya Tuhan, teruslah melimpah, teruslah mengalir. Kami tidak mau membatasi Engkau Tuhan bekerja. Kami tidak mau tekan Engkau Tuhan dalam bertindak. Ampunilah kami. Ini kami gereja-Mu, ini kami umat-Mu, berkumpul pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih boleh bernafas. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa tergabung dalam link Zoom pada pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu, kami bisa berdoa bersama-sama. Oleh karena anugerah-Mu, Roh yang perkasa itu berjalan di depan kami, sehingga kami tidak lagi merasa malu, tidak lagi merasa takut, karena kami tidak sendiri lagi. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini merasa hidupnya sendiri, lonely, sendiri. Sekalipun tempatnya rame tapi merasa sendiri, bingung harus kemana, bingung harus ke siapa. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang pagi hari ini merasakan perasaan demikian, bahwa Tuhan berjalan di hadapan kita. Kita tidak lagi berjalan sendirian. Kita tidak lagi berkelana di malam hari. Kita tidak lagi kedinginan berkelana sendiri. Sebab Tuhan memanggil kita pulang. Tuhan memanggil kita masuk dalam hadirat-Nya.
Tuhan memanggil kita untuk beristirahat, menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya. Kita tidak lagi sendirian. Jangan bersembunyi di balik bayang-bayang. Jangan bersembunyi di balik nama besar gerejamu. Jangan lagi bersembunyi di balik masa lalumu. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakailah hidupku. Ekspresikanlah hidupmu Tuhan. Jangan berdiam diri. Teruslah menyembah. Jangan berdiam diri. Teruslah memuji. Teruslah bersuka. Tetaplah menyembah. Sekalipun Bapak Ibu tidak melihat jalan yang ada di depan, teruslah percaya. Berdirilah untuk orang-orang yang Engkau kasihi. Berdirilah seperti laki-laki di depan orang-orang yang Engkau kasihi. Izinkan rohnya mengalir pada pagi hari ini. Izinkan hatimu merasakan rohnya pada pagi hari ini. Betapa baiknya Tuhan. Kita ada hingga saat ini karena Tuhan. Kita ada di tempat ini karena Tuhan. Terus menyembah. Karena kita tidak lagi sendirian. Kita tidak lagi berkelana sendirian. Kita tidak lagi menjadi yatim piatu. Sebab Dia Allah yang besar, yang menjadi Bapa untuk kita. Saya berdoa kiranya pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita pencerahan, agar kita mampu menangkap setiap hikmat dan mampu mengerti setiap perancangannya di dalam kehidupan kita, agar kita mampu menerima panggilannya. Untuk itu saya berkata, hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebaikan dan kebajikan Tuhan. Karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita, dan Dialah yang telah menebus kehidupan kita
agar kita terlepas dari kebinasaan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini merasa tertuduh oleh masa lalu, tertuduh oleh keadaan, tertuduh oleh sahabat, kerabat, bahkan teman-teman pelayanan, be free. Be free. Feel free. Jadilah bebas. Terlepas. Go. Dalam nama Tuhan Yesus. Perasaan tertuduh terlepas saat ini. Terlepas saat ini. Para pengintimidasi terlepas. Biarkan roh dan jiwa Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan bebas pada pagi hari ini. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bebaskan rohmu untuk ketemu Tuhan pada pagi hari ini. Bebaskan rohmu. Mari rasakan betapa baiknya Tuhan. Mari rasakan betapa baiknya Tuhan. Jika Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan gak mengingat-ingat pelanggaran kita. Kenapa kita mengingat-ingat pelanggaran kita? Jika Tuhan yang kita sembah mampu melepaskan kita, kenapa kita membiarkan keadaan, membiarkan orang lain menuduh kita? Be free. Be free. Yang sakit pinggang jelas sembuh pada pagi hari ini. Yang sakit pinggang, yang pinggang bagian belakang sakit, suka nyeri, kalau nunduk suka nyeri, jelas sembuh pada pagi hari ini. Yang sakit kanker, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Bebaskan hidupmu, bebaskan hatimu saat ini, dan jadilah sembuh. Yang mengalami sakit pada bagian sendi-sendi, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saraf-saraf kaki bagian kanan, saraf-saraf kaki bagian kiri, yang jalan suka kesandung aja, ingin jatuh aja, terimalah Tuhan Yesus. Berhentilah untuk membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Mari kita menyembah Tuhan saja. Mari kita memuliakan Tuhan saja.
Mari kita menyembah. Mari kita terus memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan sungguh teramat baik. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita lupakan sedikit pun firman-Nya. Mari kita berbalik. Seperti kitab Yesaya 1 ayat 4 sampai 6. Jika kita berbalik kepada Tuhan, maka sakit kepala Bapak Ibu disembuhkan. Yang mual, yang merasa mabuk, merasa mual, yang merasa cemas, mari kita menyadari anugerah ini. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita suka sekali amarah, suka sekali marah, menurut kitab Yesaya 33 ayat 11, amarah menyebabkan stres, menyebabkan darah tinggi. Yang batuk pada pagi hari ini, kembalilah kepada Tuhan. Yang batuk-batuk, kembalilah kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita mengampuni kesalahan saudara kita. Karena Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dan Dialah yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Mari kita buka hati, buka telinga. Kita menikmati Tuhan mengajar, Tuhan berbicara. Semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya, sehingga kehidupan kita menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Terimalah mahkota cinta kasih-Nya pada saat ini untuk kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, cinta-Mu yang murni penuhilah kami. Cinta-Mu yang murni kuasailah kami.
agar pagi hari ini kami dapat bertemu cinta-Mu. Agar cinta murni-Mu mengelilingi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan ada di sini, melimpah atas kami saat ini. Isilah hati kami dengan cinta-Mu Tuhan. Kuasailah kami. Kisah Rasul 24 ayat 16 menuliskan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah, memiliki kemurnian di hadapan Allah. Tapi apakah kita tetap menjaganya, kemurnian itu, di hadapan manusia? Apakah kita menjaga kemurnian itu di hadapan manusia? Satu Timotius 1 ayat 18 menuliskan, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat ini engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah rahasia kekuatan dari Timotius dan juga Paulus dalam pelayanan mereka. Mereka sungguh-sungguh dalam menjaga hati nuraninya dalam keadaan tetap murni, tanpa motivasi. Ia dengan setia memakai pertolongan Roh Kudus dan darah Tuhan Yesus untuk menyucikannya setiap hari. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang tergabung pada Zoom meeting pagi hari ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk gereja-Mu pada pagi hari ini, untuk umat-Mu pada pagi hari ini. Kami butuh pertolongan Roh Kudus dan memakai darah Tuhan Yesus untuk kembali menyucikan kami pada pagi hari ini. Darah Tuhan Yesus yang kami akui setiap hari menyucikan kami setiap hari. Inilah permohonan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sucikan kami. Sucikan kami dengan darah Tuhan Yesus. Dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami.
Dan beri kami kemampuan Tuhan untuk menjaga hati nurani ini agar tetap dalam keadaan murni. Timotius 3 ayat 8 menuliskan, demikian juga diakan-diakan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan kitab 2 Timotius 1 ayat 3. Mari kita sama-sama memperkatakan, katakan dengan suara yang keras, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian dari hati nurani yang murni sangatlah penting di depan Tuhan. Bukan dari hati nurani orang-orang lain yang mungkin salah menilai kita, tetapi terutama dari hati nurani sendiri. Suara hati yang murni hanya terdapat di dalam seseorang yang hidup sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Dan yang bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalamnya. Inilah yang kita megahkan, itu bahwa suara hati kita masing-masing memberi kesaksian kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini, khususnya dalam hubungan kita dan jemaat, yang masing-masing dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, oleh kekuatan anugerah Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Marilah kita sekata menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, agar kita tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bahkan sebaliknya, kita menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kita menyerahkan diri kita untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 2. Hati nurani yang bersih membawa kita terus-menerus
mengalami pertumbuhan. Jangan biarkan diri kita mengkoreksi diri sendiri, karena berdampak menyembunyikan suara hati yang terus-menerus menuduh, sehingga kita mengalami kemunduran dalam persekutuan dengan Tuhan, kemudian mengalami kemerosotan karena tuduhan-tuduhan suara hati tidak dapat dipadamkan dengan dalil apapun atau ditutup-tutupi dengan berbagai aktivitas rohani yang lain. 1 Yohanes 3 ayat 21 menuliskan, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Tuhan mengetahui isi hati kita. Roma 8 ayat 27 menuliskan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Teruslah menyembah, teruslah berdoa, teruslah memohonkan agar hati nurani kita tetap terjaga murni. Di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Izinkan Roh Kudus sepenuhnya menguasai hati nurani kita dan menuntun kita berjalan menurut kehendak Allah sepenuhnya. Biarlah hati nurani ini menuntun kita sesuai dengan pengetahuan akan kebenaran. Namun apabila saatnya tiba, kebenaran dibukakan dan pengetahuan bertambah-tambah. Apa yang dahulu tidak mengganggu di hati kita, sekarang mulai terganggu dan baru terasa damai kembali setelah kita memohonkan pengampunan dan berjalan bersama dengan kebenaran yang baru yang datangnya dari Tuhan. Janganlah kita saling menghakimi, karena kita memiliki pengetahuan lebih dari orang itu. Sebab kita pun tidak selalu benar, dan mereka pun tidak selalu salah. Jadi mengapa kita menghakimi saudara kita menurut apa yang kita pandang?
Terimalah tiap orang dan sesuaikan dirimu dengan keadaan hati nurani orang lain sedapat mungkin, tanpa menyalahkannya sebelum kebenaran diberitakan kepada mereka. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan hal ini. Berapa banyak kita, berapa sering kita melukai perasaan orang lain menurut pandangan hati nurani kita. Berapa sering kita memaksakan penilaian kita terhadap orang lain. Atau mungkin kita seringkali dinilai negatif oleh orang lain, seringkali disalahartikan oleh orang lain. Mungkin jiwa kita terluka. Izinkan saya pada pagi hari ini menuntun Bapak Ibu untuk berdoa, memulihkan jiwa yang terluka. Mari ikuti saya berkata-kata, ikuti saya berdoa. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus, dan saya mohon agar Engkau memulihkan jiwaku kepada tempatnya yang layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam kuasa Yesus Kristus, saya mohon Bapa untuk menemukan dan meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan serta tali-tali yang diikat pada jiwaku dan jiwa orang-orang yang kukasihi, secara sadar atau tidak sadar. Bapa, saya mohon agar Engkau membebaskan jiwaku, jiwa sanak saudaraku, dan jiwa orang-orang yang kukasihi dari semua ikatan-ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan aku setuju apa yang Bapa katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya. Semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, nafsu makan, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi anak-anak-Mu
ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat kuasa semua kutukan-kutukan yang ada pada diriku, diri orang tuaku, anak-anakku, dan semua sanak keluargaku, dan orang-orang yang kukasihi, dan semua kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuh kami. Tuhan, lindungilah roh, jiwa dan tubuh kami dengan darah Tuhan Yesus yang berharga. Tuhan, kini kami sadar betapa dalamnya kami telah jatuh, betapa seringnya kami menghakimi saudara-saudara kami. Untuk itulah Tuhan, terimalah pertobatan kami, ampunilah kami, rendam kami kembali dengan kasih-Mu. Sedikilah kami ya Tuhan, apakah kami benar-benar mengasihi-Mu? Sebab Engkau Tuhan yang maha tahu dan mengenal kami. Mata-Mu Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi, menyelidiki hati kami. Tuhan, mari masuk ke dalam hati kami, agar di dalam hidup kami melahirkan manusia yang baru, manusia ilahi, manusia roh. Amin. Saya berdoa bagi Bapak Ibu, bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, dan juga kepada siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Oleh rahmat-Nya, Roh Kudus mengurapi kita semua dengan minyak dan anggur yang baru. Olesi pada ambang pintu pikiran, ambang pintu hati, agar hati nurani kita semua terjaga untuk tetap murni. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Karena kasih-Mu mengajar kami, kasih-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya hati nurani terjaga tetap murni. Jadikanlah kami berkat bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang yang kami jumpai, agar mereka melihat Kristus mengalir keluar dari dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami terus-menerus mengeluarkan aliran-aliran
dari mata air kehidupan. Agar setiap orang yang bertemu kami dapat memuaskan dahaganya karena cinta-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kasih dalam Tuhan. Kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah hari ini bersama pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Berjalanlah sepanjang hari ini dengan damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya, perlindungan, kesembuhan, dan pemeliharaan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan yang baru, minyak yang baru, percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari, tangan, dan kedua ibu jari kaki. Bila roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bila apa yang menjadi perenungan kita pada hari ini dan apa yang kita perkatakan pada hari ini termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, puji Tuhan.